Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rantika. Saya dari kelompok 1, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya dengan anggota kelompok saya bernama Siti Jakiah, Tisa Daina, dan Sri Mulyani akan menjelaskan tentang materi sejarah dan perkembangan komputer dari generasi 1 sampai 5. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, mulai dari untuk kerja dan belajar sampai untuk bermain. Komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan komputer, yuk kita definisikan dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda, tetapi generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. 1. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa programan paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa programan ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. 2. Komputer generasi kedua diciptakannya transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik secara umum. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. 3. Komputer generasi ketiga. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau AC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, namun memungkinkan menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration
yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar. Salah satunya adalah menggunakan teknologi sebagai saran pembelajaran, agar belajar jadi mudah.